ya, RRQ. Ya, it's okay. Karena It's okay. mungkin kalau dia ngamanin Kupra, tandanya dia bisa mau main Popol Polpa. Oke. Selain mau main Polpa, dia juga bisa main Lowy. Benar, karena kita tahu untuk season yang sekarang, atau mungkin meta yang sekarang lebih tepatnya, hero-hero seperti Lui, Popol, and Kupa itu benar-benar lagi imba-imbanya, lagi overpower ya. Termasuk Uranus juga masih cukup kuat juga di side lane-nya. Dan ada satu lagi, Yes. YSS. Yes. Yishochin. Yusin Sinoplaner ya. Lumayan. Apalagi kalau saya make bukan main. Tapi kali ini lihat Atlas seperti yang udah saya duga. RRQ bakal ngamanin semua tanker-tankernya. Dia bakal adu, dia bakal coba lihat apakah kali ini para pemain dari tim Geekfam melepas polpanya. By the way, Yes. aku baru sadar. Apa? Ipin dipotong rambutnya. Iya, oke. Udah nggak gondrong lagi. Apakah ini akan membuktikan kalau Ipin menjadi lebih luar biasa nantinya? Oh, lihat di belakang udah ada peta. Jadi mereka ketika break, mereka bisa sambil analisa. Dan Lowy tidak dilepas, tapi Polpa. Popol and Kupa dilepas untuk tim RRQ kali ini. Benar-benar berbahaya untuk tim RRQ ketika menggunakan Polpanya. Kenapa? Karena saya dari kemarin ngelawan Yuzong ternyata menjadi pilihan untuk first pick-nya. Tidak mengamankan untuk Popol Kupanya karena mungkin kalau misalkan dilihat dari RRQ kayaknya masih banyak pilihan hero juga untuk initiate hero-nya. Dari inisiator seorang LJ masih banyak pilihan juga untuk tanker-tankernya. Dan kalau misalkan ngomongin soal Lui kalau udah dipakai sama Finn atau mungkin dengar-dengar juga katanya Lemon pernah juga mainin di side. Oke, berarti kalau misalnya Bung Kornet di Yusin dan juga Polpa diamankan kali ini oleh tim Geekfam. Ntar lu Bung Kornet, kalau Lui ditaruh di samping, itu sedikit riskan untuk bertahan. Sustainnya agak sedikit minus lah bisa kita bilang ya. Bener. Tapi balik lagi, yang makainya kan ya tergantung pilot ya. Apalagi kalau misalkan udah paham banget Lemon sebagai, kayak kita tahu juga mage terbaik di Indonesia juga, yang bisa dibilang dia adalah seorang legend ya. Dari awal season 1 sampai sekarang masih bermain dan selalu improve tiap seasonnya. Yes, bersama dengan LG lagi. Iya. LG dari season 1 juga. Sama-sama dua-duanya pernah mengangkat piala secara 2 kali. Secara 2 kali, tapi bedanya ya sempat di tim yang berbeda dari Betul. LJ-nya. Tapi kali ini lihat Selena dari tim RRQ, mereka nggak mau ngelepas Selena. Kenapa? Mereka nggak mau semua vision dikuasain oleh tim Geekfam. Benar, tidak mau ada Popol Kupa dan juga Selena. Yes, karena dengan Popol and Kupa, dengan trapnya di arah top lane, dia bisa ngebuka semua vision di top lane, dan Selena bisa ditaruh di arah bottom lane. Jadi arah Kyoshi buta, bisa dibilang. Benar, ada 6 vision tambahan yang bisa ditaruh dari setiap trapnya. Dari trapnya Selena dan juga dari trapnya seorang Popol Kupa. Apalagi kita tahu, buat teman-teman juga yang sering main pasti sadar sih. Kalau misalkan ngomongin soal trapnya Polpa atau Popol Kupa, Yes. itu ngeselinnya tingkat tinggi banget bro. Karena bener-bener visionnya seluas itu. Bisa kelihatan satu map, kayak misalkan taruh di sampingnya Lord Pit ya, itu bisa kelihatan musuh-musuhnya kalau lagi ngelord. Itu bener-bener kelihatan banget, bener-bener luas banget. Oke, kali ini bisa dibilang dari pemain tim Geekfam agak sedikit kebingungan. Dia mau mengamankan apa? Harusnya dia mengamankan offlanernya, tapi offlanernya udah dipakai dua-duanya. Dan kali ini dia masih menebak-nebak LJ akan menggunakan tank apa. Sedangkan kalau untuk core, terlalu banyak opsi untuk core supaya di-ban. Jadi mau nggak mau pilihan yang terkuat adalah Roger. Kenapa? Roger bisa dibilang di early game dia punya damage, dia punya durability. Dari segi dia adalah peranakan antara fighter dan juga marksman. Oke, kalau begitu dan kalau misalkan dilihat Tamus masih terbuka juga pastinya untuk kedua tim kalau misalkan mereka ingin mengamankan Tamus di side-nya sebagai salah satu hero yang cukup kuat juga untuk di side. Tapi kita lihat dari RRQ sih kayaknya aku lebih seneng ya kalau Sin atau Nando dia itu make assassin. Dan aku berharap kalau dia pakai Lancelot atau Hayabusa sih aku pengen deh. Hayabusa ya, aku Lancelot. Aku Hayabusa Aku sih. Lancelot. Hayabusa ya Sin tuh kayak ya semua orang kayak udah tahu lah kemampuannya. Dan Tamus ternyata benar sesuai dengan dugaanku. Akhirnya di-ban karena bisa dibilang ini side yang kuat juga dari Tamus bisa nahan laning phase dengan kuat dan bahkan juga dia bisa mengharas musuhnya di early game-nya. Gatot kaca offlaner pilihan untuk tim Geekfam. Ini kuat banget untuk di sisi samping mungkin dari tim RRQ Yoshi Akai. Oh, Akai dan Link. Oke, Bung Koret. Akai dan Link akan menjadi pilihan, tapi kita bakal tebak last pick dari tim Geekfam. Bung Koret apa? Last picknya? Last pick aku Mage. Support. Parsa. Valir ternyata. Aku kira bakal pakai Karena Parsa. bisa dilihat juga dari kedua tim komposisinya kalau dari Geekfam dia mengandalkan
pok damage ya yang akan diberikan oleh Popol Kupa dan juga Valir. Jadi tim fight-nya akan dibuka oleh mereka para mage dan juga para support lainnya untuk mengharas terlebih dahulu, dan mungkin untuk diinisiatif bisa menggunakan Avatar of Guardian nantinya di arah mid game late game sama seorang Gatot Kaca. Bentar, kalau dia menggunakan Valir, ini udah mencium bau-bau adanya kontes di arah early game. Pasti dia bakal memaksa untuk mendapatkan blue buff dari tim RRQ, blue buff dari seorang Link, bakal coba dihajar. Cuma concernnya satu, apakah mereka mampu merebutnya? Di sisi lain, dari tim RRQ punya Yuzong di early game, walaupun dia tidak sakit-sakit banget, tapi dia punya crowd control benernya. Yes, dan lihat Sin sudah mulai jongkok walai kayaknya. Nama damage. Ini adalah tanda-tanda kalau emang Sin itu kalau serius pasti jongkok. Yes. Dimanapun dia berada, yang penting jongkok kalau mau serius. 5 seconds till the Dan kali enemy ini kita lihat reaches sudah the masuk ke lane of battlefield. dawn dari Smash segi them! drone. Lihat geser kameranya luar biasa kali ini. Dan tentunya buat kalian semua di rumah, Welcome kita to bakal mulai Mobile di match Legends. pertama FPL season yang ke-6. Yes, penerbangan dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas, dan kita berdua adalah Cornet Amas, Alright. LJ dan juga R7 yang akan langsung menuju ke arah mid lane, sedangkan sepertinya dari tim Geek Farm juga tidak mau terlalu mengharas di awal-awal dan mereka memilih untuk menjaga jaraknya saja, sama-sama ingin mengamankan buffnya terlebih dahulu. Dari sisi RRQ mereka linknya dapetin buff merahnya terlebih dahulu, dan juga dari tim Geek Farm mereka ngamanin untuk blue buff ya. Alright, bukan hanya itu aja, dia udah dapat di level 2 harusnya untuk seorang Sin lagi. Dan ini Pink Poison bakal bisa digunakan, sedangkan itu Sin udah punya blue buff di level 2, dia bisa ngaras ke arah Little Wanderer dan ada Ipin di sana. Ipin offside sedikit bakal dihajar habis-habisan, dan lihat bakal dipaksa Unbreakable ke arah seorang Sin sepertinya, dan terkena seorang Sin kali ini. Yes, dan sendirian dibutuhkan dan tidak dulu damage gede banget dari seorang Finnya mencoba untuk flicker ke belakang, dan langsung first blood dari seorang Sin masuk dia sendirian, tapi tampaknya tidak ada escape ability, masih mencoba untuk bertahan, dipok lagi, diajar lagi masih dari Gen, flicker dia, jokernya malah mengarah ke seorang Akainya, dan Sinnya masih bisa survive. Oke, kali ini bisa dibilang Doyak lebih memilih untuk mendapatkan 1 damage atau 1 poin dibandingkan dia nggak dapetin poin sama sekali. Dia ngelepasin seorang Link di arah bottom lane, baris oke, 1 poin diamankan, tapi setidaknya ada. Oh my god, lihat darahnya Finn. Itu bener-bener nol kayaknya. Kayaknya satu hit lagi dia kelar nih. Iso. Kalau misalkan Mountain Shock-nya belum bisa dihindari ya, harusnya kelar sih. Tapi kayaknya masih ada kendala teknis yang terjadi, kita akan pause sebentar teman-teman. Mohon bersabar, dan ini waktunya kalian juga. Kalau kata Ranger Mas, jangan 3 detik dong. Oke, 3 hari aja juga gak apa-apa nih. jangan 3 hari kapan iya, nontonnya iya, mereka. benar. Ya kan, lihat, kalian harus lihat nih dari komposisinya. Mereka benar-benar serius banget. Mereka sadar kalau misalnya Geek Fam sudah improvisasi dari segi gameplaynya. Yes, Ya kan? ya. Dan tadi belum selesai ngomong, aku 3 detik buat nge-share, jangan cuma 3 detik, tapi sekarang juga kalian punya waktu untuk nge-share dan juga like. Perbanyak untuk yang nonton, kasih tahu kalau hari ini hari pertama sudah mulai. Iya, sudah mulai-mulai, jadi kalian Antara harus Gifam juga RRQ. harus share. Bener. Mulai-mulai, share. mulai. Sama share. Nah, Oke. Bung Koret, boleh aku sedikit Boleh dong. ngobrol ya? Cakep. Tadi sebenarnya kalau misalnya seorang Valirnya itu nggak kena Abyssal Row, mungkin beda cerita kayaknya. Mungkin beda cerita, karena dari damage yang diberikan itu besar banget kalau dibanding seorang Finn. Tapi kalau Finn udah punya 1-2 Soliter, dan juga di sini bakal coba digigit Joker ke arah bottom lane. Lemon Dia harus masih ada. mundur, masih ada burst fireball memundurkan seorang Lemon. Yes, dan tampaknya tadi Finn masih bisa survive ya, dia nggak ter-shutdown, dan justru malah dia dapetin assist tadi yang didapatkan first blood-nya oleh seorang Sin, walaupun dibalaskan 1-1, tapi pergerakannya cukup baik. Oh, LJ sudah mulai masuk, dan ternyata langsung diamankan, poin kill-nya didapatkan langsung oleh tim RRQ. Bisa dibilang kayaknya di sini dari tim Giva mereka agak sedikit terlambat untuk membuka visionnya ya. Dan kita lihat replaynya sedikit. Nah, di sini harusnya kalau ayam jatuh nggak kena Abyssal Row, nggak akan ada first blood, dan malah tim RRQ yang harusnya berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi di Yes. sisi lain bisa dibilang juga di sini Jokernya terlambat untuk membuka vision. Dia baru level 3. Karena yang dia butuhkan saat ini adalah trap di mana keberadaan dari para pemain tim RRQ udah diketahui. Oke, trap sudah dipasang. Bisa belum dikeluarkan, R7. Oh, terkena di sana. Mau masuk kah? Mau soliter kah? Belum ternyata. Lebih milih untuk menunggu saja.
fokus untuk membersihkan lane aja. Belum ada team fight yang cukup mengkhawatirkan dari kedua tim. Masih sama-sama bermain aman, dapetin buff yang terlebih dahulu, laning phase, membersihkan minion. Belum ada gigi-gigi yang dilakukan oleh mid laner dari masing-masing tim. Yes, lihat dari keberadaan komposisi map ya, 50% dipegang Geekfam di arah bottom, 50% dipegang RRQ Yoshi di arah top lane. Tandanya berarti di sini trap dari seorang Selena Finn itu lebih banyak di atas dibandingkan di arah bottom. Yes. Harusnya kayak gitu karena dia lebih percaya diri untuk merotasi ke arah atas. Sedangkan itu para pemain dari tim Geek Fam kali ini berbahaya banget. Udah melakukan rotasi ke arah bottom lane dan Lemon sepertinya udah tahu dia mundur kali ini Bung Cornet. Yap, Ranger Mas ya. Kita akan melihat juga di arah tengah masih mencoba untuk mendapatkan level ya, sudah level 7. Tapi ya, ada Lemon di bawah, mulai sedikit diaras pelan-pelan dan diarahkan. Ipin apa gantian dapat sublet dan diamankan oleh senggolan naganya dari seorang R7. Ya, bakal coba ditukar dengan adanya turtle di arah bottom lane, tapi apakah mampu? Dan kita lihat sini para pemain dari tim Geek Fam berhasil mendapatkan turtle-nya. Setidaknya tidak rugi-rugi bandar, tapi bisa Benar, walai. iya, tapi setidaknya dapat satu buah turtle. Oh, Purify. Oh my god, Purify digunakan, dia tahu bakal coba diloncarin sama LJ dan timing yang tepat digunakan oleh seorang Doyok. Tapi ingat, Doyok nggak ada 90 detik ke depan, nggak ada lagi Purify yang untuk digunakan di saat fight. Walai, kita lihat daerah bawah juga dari Lemonnya. Masih berhadapan seorang Ramzu, masih mencoba sama-sama ingin ngezoning, tapi ini benar-benar gokil sih ya. RRQ bisa ditahan sama Geekfam di menit-menit awal, benar-benar kayak saling menguntungkan gitu loh. Dari atasnya juga dapat gengking ke arah Gatot Kaca, tapi mereka dapat turtle juga. Yes. Dan benar-benar tempo permainan tuh masih kayak gak terlalu agresif, sama-sama bermain aman, sabar ya kan. Nah, untuk kali ini harusnya bisa dibilang ada pertukaran laning. Dan sudah benar sekali pertukaran laningnya didapatkan oleh Lemon dan juga R7. Lemon kali ini bakal lebih ke arah top lane. Kenapa? Karena udah ada satu turret diamankan oleh tim Araki. Yes, dan visionnya selalu dibuka sama Mountain Shock-nya dari seorang Doyok. Kita lihat juga di arah bawah, LG setengah darah harus berhati berfireball, langsung dikeluarkan Tempest of Blade di arah mid-nya dari seorang Sin. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, ada Lemon. Volley Star Moon-nya mengenai seorang Joker, tapi Avatar Guardian flicker dari seorang Lemon. Yang ahli ya, tapi ternyata ada seorang Ramzu flicker lagi. Last Insanity, Lemon second eye, masih bisa survive, bertahan Lemon. What happened? Ramzu berhenti bergerak dan satu buah bisa mengenai seorang ayam jatuh dan di arah belakang. Pompanya dimakan. Ada cicak-cicak di dinding tadi. Lemonnya udah berubah menjadi cicak yang ganas. Ramzunya dijepit. Oh my god. Ini yang tadinya diunggulkan oleh tim Geekfam malah membuat Geekfam terperangkap. Wow. Ini benar-benar team fight yang cantik banget. Dari tim RRQ benar-benar sabar banget ketika Sine sudah mulai maju. Dia mundur dan backupnya pelan-pelan datang. Mencoba untuk melindungi dari Lemonnya. Dan Lemonnya juga masih bisa survive. Bahkan Lemonnya dapat 1 point kill tadi. Dia maju lagi. Yes. Dan langsung ngajar dengan sarung-sarung cantiknya Esmeralda. Selendang. Oh iya maaf. Nggak pakai sarung Tadi dia. lu bilang season lalu sarung. Selendang dari dulu. Ya udah sarung kalau season ini deh. Oh, oke, ganti sarung ya. Tapi kita lihat sini Turtle Kembai mandiri kali ini mencoba untuk didapatkan oleh tim RRQ untuk pertama kalinya. Karena yang pertama didapatkan oleh tim Geek Fam. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Bung Cornet, kali ini berbedaan, poin killnya jauh banget. Kayaknya dari tim Geek Fam mereka nggak boleh paksa tim fight lagi. Dan tadi kenapa Ramzu berhenti ya? Tadi ya Ramzu agak sedikit berhenti loh. Emang ya? Iya, habis dia ngeluarin Last Sanity, dia nggak ngebakar Lemon lagi. Dia diem aja di situ. Kalau misalnya dia ngebakar Lemon, mungkin beda cerita. Dan Ayam Jago nggak punya apa-apa kali ini. Seritor Avatar dia mencoba untuk mengganggu, tapi ada cita-cita di dinding, diam-diam merayap. Dan Doyok terkena Hurricane Death, bakal coba dipaksa. Dan R7 berhasil mendapatkan Doyok dari top lane. Ipin masih bisa bertahan dari top lane, bakal coba digigit. Ada Polpa, pemain Kumpa, dan gak bisa bertahan. Terlalu tertrok. Lihat cicaknya, benar-benar perkasa Bung Cornet di arah top lane. Yes, Ipinnya masih mencoba untuk bertahan, tapi tidak bisa ternyata. R7 damage-nya terlalu besar. Dan mendapatkan 1, 2, 3, bahkan 4 hero dari Geek Fam yang tiba-tiba langsung hilang. Ini momen yang benar-benar krusial sih. Ini Geek Fam kalau misalkan melakukan kesalahan demi kesalahan seperti tadi, tampaknya RRQ Yoshi yang benar-benar akan memegang game ini. Yes, RRQ Yoshi dapetin juga blue buff dari tim Geek Fam kali ini. Oh my god. Lihat. Dive in dari cicaknya, dia nggak peduli loh apapun yang terjadi. Masuk aja bosku, dia punya bloodlust. Dan pasifnya itu nyedot darahnya kayak gitu, langsung kubun-dubun.
Yap. Aduh, sumpah deh orang. Yap. Dan Oh, kita lihat juga dari kedua tim masih mencoba untuk dapetin buff-nya. Dari seorang Link juga belum terpick up sama sekali. Finn mencoba untuk membuka dengan trap-nya. Langsung dikeluarkan bisa arrow-nya. Belum ada backup juga. Hati-hati Finn tiba-tiba dibakar oleh Ramzu. Flicker mencoba untuk kabur, tapi ternyata tidak dikejar oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Sebenarnya bukan beberapa hari, malah kemarin ya kita sempat ngobrol buat apa, apakah Valir masih mampu Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tapi kali ini lihat Lemon mencoba memaksa dengan Volley namun ke arah belakang ayam jago nggak bakal jadi ayam geprek di sana. Dia masih santai aja. Dan kita berdebat ya Bung Kornet kemarin. Apakah Valir masih compete di dalam scene kompetitif? Kalau aku sih enggak ya. Maksudnya dalam artian Bukan menjadi apa? bukan menjadi top priority ya. Oke. Masih menjadi pilihan, cuma tergantung gameplay juga. Dan ini pembahasan yang dilakukan juga sama coach kita juga kebetulan. Benar banget. Dan bisa dibilang top priority karena Selena. Masalahnya bukan kamu yang main. Kalau kamu yang main itu culun Valirnya, Pak. Iya, itu bener makanya debat saya sama kamu. Bener banget ya. Nah, Tapi kalau ini beda lah jago ya. pro player mah di tangan pro player semua hero juga jago, beda. Benar banget. Doyok aja pernah jadi top Supreme 7 Valir Indonesia. Gitu ya. Benar banget. Tapi kali ini Finn bakal coba digigit oleh Sin Volta. mulai masuk. Sin masuk Table Table Blade. Blade untuk mundur defensif saja terkena satu habis raw dari seorang Joker kali ini masih bertahan. Lihat digigit lagi Digigit Volley Starboard karena salah Joker. Tapi Jokernya masih flicker karena belakang. Dan LJ-nya belum bisa menangkap dari pemain Geek Farm ID. Belum ada yang langsung dive. Dan tampaknya mereka lebih milih untuk ngecuri buff-nya terlebih dahulu. Dan menunggu harusnya untuk Bapak Lord yang terhormat muncul di Land of Dawn. Yes, benar banget. Kita lihat di sini Ipin juga masih bertahan, gak bisa rotasi. Bisa dibilang para pemain dari tim Geek Farm dibekuk dari laning phase-nya. Gak bisa kemana-mana. Sekarang Ipin mau ditaruh di samping, dia gak bisa bertahan. Dia bisa clear minion, tapi dia gak bisa sustain ketika di gank. Sedangkan itu, Ramzu dibutuhkan di saat team fight dengan adanya Last Insanity, Bung Kornet. Yes, benar banget. Mengamankan buff terlebih dahulu dari seorang Sin. Mencoba untuk menunggu 31 detik lagi. Untuk Lord akan muncul dari laningnya semua udah dipush dengan 30.000 gold didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Yap. 30.000 network diamankan oleh RRQ Hoshi. Yap. Yap. Kenapa sih kamu? Tek banget gua. Oke, kali ini kita lihat di Geek Fam, mereka udah bisa membawa game ini ke 10 menit. Ingat, Doyok itu sebuah marksman dan satu habis row kena karena ayam jago, nggak bakal Kenapa di-follow up. marksman-nya, Mas? Selesaikan dulu dong. Ya karena kalau misalnya Yap. dia dibawa ke arah late game banget ya, Yap. ini bakal sakit banget. Kalau dia bisa ngindarin semua crowd control yang dimiliki dari RRQ ya, Oke. iya itu bener-bener damage-nya bakal bisa ngeber seorang Link. Tapi lagi-lagi ya, kayaknya Sin tuh gunanya ya, dia tuh bener-bener kayak Finch Poise. Dia masuk ke musuh, dia tanpa sampai balik lagi. Kayak gunanya tuh buat ngebaiting-baiting, terus kayak nge-trigger dari teman-teman Geek Farm untuk mengeluarkan source ultimate-nya. Ya. Do you agree with me? Yes, tapi bukan hanya itu aja. Kalau misalnya berhasil juga, itu bakal benar-benar dipakai trigger langsung Hurricane sekarang seorang Ipin. Biar gak bisa Avatar of Guardian dan Rasu. Sekarang diajar lagi, immortality-nya pecah. Dan nampaknya dia tidak bisa untuk survive. Langsung di-commit sama seorang Sin-nya. Yes, bukan hanya itu aja. Lord sudah melenggang bebas di arah top lane. Ini tandanya kalau mereka berani Lord di bawah menit 12, mereka yakin mereka bisa nembus ini bitter dari tim Geek Farm dengan Lord ini. Karena kalau mereka nggak yakin, mereka nggak bakal ngambil Lord itu di bawah menit 12, Bung Kornet. Bener, tapi nggak ada blue buff kayaknya dari seorang Sin. Lalu kita lihat, oh ya, blue buff-nya diamanin oleh seorang Lemon dan juga Finn. Finn juga, ya Finn sama Lemon kali ini langsung masuk ke arah belakang. Masuk ke arah belakang dan Stephen Split karena seorang Joker. Tapi tampaknya LJ diamankan begitu saja. Dan fokus dari R7-nya untuk mendapatkan inhibitor turret-nya. LJ, Sin, sekarang tapi masih bisa survive. Balik lagi ke arah belakang. Dan kayaknya R7-nya yang bakal menjadi damage dealer terbesar untuk sekarang, Ranger Mas. Lihat ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap Winter menuju ke arah Tracer. tengah. Winter Tracer, Polystarmu ke arah belakang. Dan cicak ini mukul mundur dibakar. Tapi kali ini langsung ada Polystarmu lagi dan lagi. Objektif gaming di menit yang ke-12 ini biternya hilang Hurricane Dance. semua, Bung Kornet. Tapi Lemon terbakar, terperas jeruk lemon di arah top lane. Yes, bener banget.
dan dari scene yang mulai balik lagi sudah dapat blue buff ya. Tempest of Blade ke arah seorang Dayang dan langsung hilang itu saja. Langsung masuk, ini dia wave ya sudah mulai masuk tapi tampaknya masih bisa ada Lassie Sanity. Dan Duar meledak ke arah seorang Akai. Masih bisa di def, masih R7 mencoba untuk cabut ke arah belakang dan masih bisa di defend oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Geek Fam ID menunjukkan keperkasaan yang mereka masih bisa bertahan kali ini dari serangan Wave Lord yang pertama. Dan Ayam Jago kali ini bakal Soliter. coba Soliter dan oh my god, double Walai. kill lihat Soliter dan juga di sini wipe out didapatkan oleh tim RRQ. RRQ still strong walai. Dan tampaknya ini dia game yang pertama. RRQ luar biasa langsung mengamankan di menit 12